Bagi kalian yang akan berangkat minggu-minggu ini ataupun bulan-bulan ini harus betul-betul dipersiapkan. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah obat-obatan untuk penghangat badan, yang ketiga syaratan para jemaah yang mau masuk ke Masjid Nabawi ini masih menggunakan aplikasi Tawakkalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Sahabat Salam baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dan sekaligus ingin berbagi kepada sahabat dan sahabati suasana terbaru di Masjid Nabawi malam hari ini. Tentunya apa saja sih regulasi dan persyaratan-persyaratan lainnya dan persiapan untuk para sahabat dan sahabati mobil khusus yang akan melaksanakan ibadah umroh malam di bulan-bulan ini. Tentunya Sahabat Salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang mempunyai hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga secepatnya bisa datang ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, amin ya rabbal alamin. Peraturan yang terbaru yang perlu diketahui oleh para sahabat, kita bisa lihat ini ada air yang sekarang sudah setiap tempat sudah bisa digunakan atau bisa diminum. Awalnya ini dikasih jarak 1 meter dan sekarang sudah tidak ada lagi. Ini air zam-zam sahabat, mau zam-zam ya, ini yang sudah disediakan untuk para jemaah. Dan yang kedua, untuk persyaratan para jemaah yang mau masuk ke Masjid Nabawi ini masih menggunakan aplikasi Tawakkalna. Nih suasananya terbaru. Poinnya apa? Dengan adanya persyaratan-persyaratan, banyak pertanyaan dari sahabat mengenai persyaratan yang diterapkan oleh pemerintah kepada para jemaah. Tentunya tiada lain hanyalah diadakan pengecekan di setiap sudut ketika para jemaah mau masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tujuannya tidak lain hanya untuk menjaga keamanan para jamaah, wabil khusus jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh. Tentunya tujuannya tiada lain hanya demi keamanan dan kenyamanan para jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Makanya di setiap sudut para jamaah dicek satu persatu Tawakkalna untuk masuk ke Masjid Nabawi. Dan kita insya Allah setiap para jemaah umroh, wabil khusus jemaah dari Indonesia dan negara-negara lain, insya Allah akan dibantu oleh pihak muasasah ataupun pihak mutawifnya nanti terkait dengan perlengkapan dan hal-hal yang sebagainya. Dan yang perlu diketahui oleh para sahabat, dengan keadaan seperti ini, cuaca seperti ini, tentunya apa saja sih persiapan yang harus disiapkan. Seperti halnya bapak-bapak ini orang Indonesia semua yang memakai jaket tebal, dikarenakan kesini ini kayaknya cuacanya masih tambah dingin ya. Semakin dingin cuaca di Arab Saudi, wabil khusus di Haramain. Oleh sebab itu, untuk kalian semua para jemaah harus dipersiapkan. Bagi kalian yang akan berangkat minggu-minggu ini ataupun bulan-bulan ini harus betul-betul dipersiapkan. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah obat-obatan untuk penghangat badan, yang ketiga yaitu ya harus bawa jaket. Ini kita bisa lihat ini sampai ini cowok ini, bapak-bapak ini sampai pakai baju kayak gini. Nih, karena memang cuacanya di kota Madinah ini masih sangat dingin sekali. Jadi perlu diketahui dan harus dipersiapkan bagi kalian yang mau melaksanakan ibadah umroh pada minggu-minggu ini ataupun bulan-bulan ini. Tentunya Sahabat Salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan semoga disegerakan bisa datang ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa lihat di sana ada pintu 16 yang di situ pintu gerbang atau pintu utama. Di sana itu
tidak diganti, tetapi pintu gerbangnya sini sudah ganti semua. Jadi pintu pelan, pintu 16 itu sekarang diganti pintu gerbangnya itu 329. Jadi bagi kalian yang belum tahu, yang pertama yang harus diketahui oleh para sahabat, yang harus wajib diketahui, apalagi sahabat mau berangkat sendiri ke Masjid Nabawi, tentunya yang harus betul-betul diingat adalah pintu gerbang. Pintu gerbang ketika mau masuk, agar supaya kenapa? Jika sahabat tidak tahu posisi ketika masuk, apalagi sendiri, maka takutnya nanti ketika keluarnya itu kesasar. Dikarenakan apabila kesasar, tidak tahu jalan, otomatis akan terus keliling-keliling di Masjid Nabawi. Sedangkan jarak di Masjid Nabawi itu sudah sangat jauh sekali ya. Ujung ke ujung itu sangat jauh sekali. Oleh sebab itu, ini saran untuk sahabat-sahabat semua, apabila kalian mau masuk ke Masjid Nabawi, yang perlu diperhatikan, yang harus dihafal, betul-betul dihafal adalah pintu utama, yaitu pintu 329 ataupun pintu-pintu yang lain. Sesuai dengan hotel ataupun jalur yang biasa dilalui oleh para sahabat. Ini para jamaah nih. Para jamaah Indonesia banyak banget ini. Masya Allah, tabarakallah. Tentunya saya selalu mewanti-wanti kepada sahabat lebih ekstra hati-hati dan harus waspada ketika masuk ke Masjid Nabawi, mobil khusus yang baru pertama kali, dikarenakan dengan beberapa peraturan yang sudah diganti oleh pemerintah, termasuk pintu utama yang barusan saya jelaskan, bahwasanya lebih menjaga keamanan dan khawatirnya takut kesasar. Makanya sahabat harus betul-betul menghafal. Kasihan kalau misalnya bergrup bersama motowifnya, bersama jamaah-jamaah yang lain, nggak apa-apa lah, oke lah. Takutnya nanti mau sholat sendiri, mau sholat tahajud dan hal lain sebagainya, dan sahabat tidak tahu jalurnya, otomatis nanti ketika kesasar kasihan. Nanti ya ujung-ujungnya temennya yang kesusahan, motowifnya yang kesusahan. Makanya saran dari sahabat salam, apabila mau masuk, sekali lagi mau masuk ke Masjid Nabawi, usahakan menghafal jalur yang akan dilalui, yaitu pintu utamanya. Dan pembahasan yang kedua barusan yang saya jelaskan, yaitu jangan lupa bawa obat-obatan dan juga bawa jaket yang tebal, dikarenakan takutnya tidak bisa beradaptasi dengan cuaca dingin di Arab Saudi. Takutnya khawatir akan terganggu kewajiban ataupun ibadah-ibadah sahabat-sahabati, karena kasihan apabila jauh-jauh datang ke Arab Saudi dan nantinya nyampe ke Arab Saudi sakit, tentunya kasihan. Oleh sebab itu, demi menjaga keamanan dan keselamatan para sahabat dan sahabati, tentunya yang perlu diwaspadai, diperhatikan adalah kesehatan dan kesehatan sahabat dan peralatan yang lainnya. Tentunya sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan semoga disegerakan bisa sampai ke Baitullah bisa umrah dan haji, amin ya rabbal alamin. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Ini kalau bawa barang-barang kayak gini biasanya memang tidak diperbolehkan bawa plastik seperti ini. Oleh petugas biasanya dicek kalau misalnya barang-barangnya itu gede. Tetapi kalau kecil biasanya enggak apa-apa. Kalau tas-tas khusus biasanya enggak, tapi kalau misalnya barang-barang yang lain biasanya dicek oleh pihak petugas kepolisian. Dan kita akan menuju ke hotel yang saya tempati. Masya Allah, tabarakallah, suasana malam hari di sekitaran Masjid Nabawi ya, dikarenakan saya mau pulang sekaligus ingin berbagi kepada sahabat-sahabati keadaan di Masjid Nabawi saat ini. Subhanallah, melihat suasana perubahan demi perubahan yang terjadi di Masjid Nabawi, senang sekali melihatnya. Mau perkembangan demi perkembangan, dan banyaknya jamaah dari seluruh dunia, wabil khusus Indonesia, yang semakin hari ini saya lihat memang Masya Allah tabarakallah, semakin banyak jamaah yang berdatangan, jutaan atau ratusan ribu jamaah yang sudah banyak banget berdatangan. Tentunya semoga seterusnya kembali normal, dan semoga pemerintah Arab Saudi semakin lebar membuka jamaah-jamaah dari seluruh dunia, wabil khusus Indonesia. Alhamdulillah. Dingin sekali. Sahabat salam tidak membawa jaket. Untungnya saya bawa pakai baju dalam yang tebal, makanya tidak terlalu terasa.
Makanya untuk sahabat dan sahabati, ini poin penting yang harus dipersiapkan bagi kalian saudara-saudaraku yang dari Indonesia yang mau berangkat umroh, demi mengantisipasi keamanan dan kenyamanan kalian, agar supaya dipersiapkan mulai dari sekarang. Ini anginnya kenceng banget dan dingin. Tidak hanya di kota Madinah, di kota Mekah pun cuacanya tuh ibu-ibunya kedinginan tuh. Masya Allah, ibu-ibunya kedinginan semua nih, karena memang cuaca di sini itu sangat berbeda ya dengan di kota di negara Indonesia ya. Semoga sekali lagi kita doakan bersama, semoga sahabat-sahabati semuanya yang menyaksikan video ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga secepatnya bisa datang ke Baitullah, bisa segera sampai ke Baitullah, bisa umrah dan haji, dan bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Dan kita ucapkan salam-salam dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Sekali lagi kita ucapkan salam-salam kepada baginda Rasul. Sorry. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Dan sekaligus saya menyampaikan salam-salam dari keluarga, dari semua teman-teman subscriber wabil khusus yang selalu menitipkan salam kepada baginda Rasul. Semoga kelak dikumpulkan dengan baginda Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini para jamaah yang baru selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib akan kembali ke hotelnya, dikarenakan biasanya jamaah akan menikmati hidangan makan malam setelah maghrib ataupun setelah isya. Masya Allah, tabarakallah. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mengikuti perjalanan Sahabat Salam sampai selesai. Jangan lupa selalu dukung terus channel Sahabat Salam, agar Sahabat Salam tambah semangat memberikan informasi-informasi terbaru seputar Arab Saudi. Dan jika ada pertanyaan seputar Arab Saudi, silahkan follow di Instagram Sahabat Salam, bisa DM secara langsung di IG-nya Sahabat Salam 4443. Dan sebelum saya tutup, Sahabat Salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan sahabat dan sahabati, semoga kalian semua disegerakan bisa sampai ke Baitullah, ke Masjid Nabawi, yaitu bisa melaksanakan umrah dan ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Ihdinas siratal mustaqim. Saya dari kota Madinah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.